Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4. Saya Firda Dwita Putri, NIM I 05188032. Saya Haris Adi Kurniawan, NIM I 05180440. Saya Gemilang Ramadan I 0518034. Saya sendiri Fairuz Yasmin Majid, NIM I 0518030. Jadi stripper itu adalah alat pemisahan solu dari fase cair ke fase gas dengan stripping agentnya berupa gas. Nah, untuk stripper dengan bahan isian ini adalah salah satu contoh stripper kontak kontinu. Kita langsung aja masuk ke latihan soalnya. Seperti ini, kita langsung masuk ke perhitungan. Kasusnya, diinginkan mirap komponen A dari arus cairan dengan udara mula-mula tidak mengandung A dalam menara pack bed. Nah, diketahuinya skema alatnya seperti ini, umpannya dari bawah ke atas, L-nya dari atas ke bawah. Umpan G-nya ini gas, L-nya liquid. Kemudian yang diketahui XAH ini fraksi masuknya 0,04, G-nya ini umpan masuk gas 10 mol per jam per feet kuadrat, YAU-nya ini 0 karena udaranya bebas solut. Kemudian L keluarnya 15,306 mol per jam per feet kuadrat. XA0-nya ini fraksi keluar 0,02, S-nya ini surface area. Ini koefisien kapasitas keseluruhan, dan di sini ada data kelarutan A dalam cairan pada T dan P menara dalam fraksi mol ya ini. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tinggi kontak yang diperlukan atau H dan kecepatan solvent operasi terhadap solvent minimum atau Y-min. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Sebelum penyelesaian kita harus menyesuaikan satunya. Nah, L-nya yang dikehendaki itu kan bebas solut, maka dari itu harus dikali dengan S dan dikali 1 min XA0 agar L-nya bebas solut. Kemudian G-nya harus dikali G data yang tadi harus dikali dengan S karena satuannya masih per feet pangkat 2. Kemudian XAO dan XAH ini rasio yang dicari rasio, karena tadi yang didata masih fraksi maka harus dicari rasio dengan rumus X per 1 min X. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Haris Adi. Oke, saya akan menerangkan tentang contoh soal stripper dengan bahan isian. Yang pertama yaitu neraca massa di sekitar menara A. G kali YA0 ditambah L kali XAH sama dengan G dikali YAH ditambah L kali XA0. Lalu dimasukkan data sebagai berikut. Dengan perhitungan didapatkan YAH sama dengan 0,0319 mol A per mol G. Selanjutnya adalah persamaan transfer massa solut A. Berikut skemanya. Lalu diketahui persamaan NA sama dengan KYA, YA aksen dikurangi YA, YA aksen sama dengan fungsi XA keseimbangan. Selanjutnya adalah hubungan konsentrasi dengan tinggi menara. Neraca massa A pada elemen volume setebal delta Z di fase gas berikut skemanya. Input dikurangi output sama dengan akumulasi, G dikali YAZ ditambah NA kali S kali delta Z dikurangi G dikali YAZ plus delta Z sama dengan 0. G YAZ dikurangi YAZ plus delta Z sama dengan min NA dikali S dikali delta Z. G dikali YAZ dikurangi YAZ plus delta Z sama dengan min KYA YA aksen dikurangi YA dikali S dikali delta Z. Dibentuk sebuah limit delta Z mendekati 0, YAZ plus delta Z dikurangi YAZ per delta Z sama dengan KYA dikali S per G YA aksen dikurangi YA. Dapatkan persamaan diferensial di Y per dZ sama dengan KYA dikali S per G, YA aksen dikurangi YA. Persamaan diferensial diselesaikan dengan dengan BC Z sama dengan 0, YA sama dengan YA0 sama dengan 0, Y sama Z sama dengan H, YA sama dengan YAH sama dengan 0,0319, diintegralkan Z 0 sampai Z sama dengan H dZ sama dengan G per KYA kali S, diintegralkan YAH YA0 DYA per YA aksen dikurangi YA. H sama dengan G per KYA kali S YA A, diintegralkan YAH sampai YA0 DYA per YA aksen dikurangi YA. Selanjutnya akan diterangkan oleh Gemilang. Selanjutnya hubungan arus-arus dalam menara. Neraca massa A dari bagian bawah menara sampai tinggi Z sama dengan Z. Dengan persamaan berikut, G kalikan YA0 plus L dikalikan XA sama dengan G dikalikan YA plus L dikalikan XA0, maka akan didapat persamaan GOP, yaitu YA sama dengan 1,5 XA minus 0,0306. Selanjutnya persamaan GOP ini dimanipulasi sehingga menjadi persamaannya yaitu XA sama dengan 0,6667 YA plus 0,0204. Selanjutnya menentukan keseimbangan. Nah,
Langkah selanjutnya ini adalah menentukan titik-titik untuk garis keseimbangan dan garis operasi. Nah, untuk data keseimbangan ini yang berwarna biru dan putih ini sudah diketahui dalam soal. Selanjutnya kita akan menghitung untuk bagian kuning dan hijau. Untuk bagian kuning adalah dengan rumus XA per 1 min XA. Nah, XA yang dimaksud di sini adalah XA pada tabel yang berwarna biru. Sedangkan untuk YA ini kita hitung dengan rumus YA per 1 min YA dengan nilai YA pada tabel yang berwarna putih YA ini. Selanjutnya untuk titik-titik untuk menentukan garis GOP adalah untuk bagian top dari GOP adalah nilai XAH, YAH yang sudah dihitung pada awal tadi, dan untuk nilai bottomnya adalah dari nilai XA0, YA0. Selanjutnya titik-titik tadi di plotting dalam sebuah grafik sehingga diperoleh garis keseimbangan dan garis GOP. Untuk yang warna biru ini adalah garis keseimbangan dan garis kuningnya adalah garis GOP. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Virus. Yang terakhir saya akan menjelaskan cara perhitungan tinggi menara dan perhitungan G minimum. Di sini saya akan menjelaskan tinggi menara dulu. Di sini kan ada penyelesaian integral. Kita ubah metodenya dengan cara trapezoidal rule atau menghitung luasan dari beberapa increment. Sebelumnya kita tentuin dulu delta Y-nya. Delta Y berfungsi sebagai tinggi dari setiap luasan. Delta Y ini dapat dari AH min YA0 dibagi dengan banyaknya increment yang kita pakai. Kemudian kita tentuin si YA. Yang kita tahu YA0 sama dengan 0. Kemudian untuk nentuin Y1, YA0 ditambah delta Y. Begitu pula sampai dapat Y5. Y5 sama dengan YAH. Kemudian selanjutnya kita tentuin si XA. XA itu dapat dari persamaan GOP yang telah dimanipulasi. Ini nih persamaan yang udah telah dimanipulasi. Kemudian kita tentuin si YA bintang. YA bintang itu dengan bantuan grafik keseimbangan dan GOP. Ini grafik GOP dan keseimbangannya. Kemudian dari titik-titik XA ini, XA yang GOP, kita tarik tegak lurus dengan grafik keseimbangan. Kemudian kita tarik ke sumbu Y. Nah, dari sini kita akan mendapatkan Y bintang dari setiap XA yang kita hitung tadi. Jadi udah gitu dapat Y bintang, kita langsung hitung si 1 per Y bintang min YA. Begitu kita bisa hitung nih si luasannya, luasan 1 sampai ke luasan yang 5. Kemudian kita akan mendapatkan luas total yang menggantikan si penyelesaian integral tadi. Kemudian kita mendapatkan si H tadi sebesar 6,29 feet. Selanjutnya kita menghitung G minimum dengan bantuan slope Y bintang, YA0, XAH dan XA0. Kemudian kita hitung dulu si slope-nya. Si slope-nya dengan cara Y bintang min YA0 per XAH min XA0. Kita dapat slope-nya. Kemudian kita bisa hitung G min-nya dengan cara L dibagi slope yang menghasil 75,28,00668. Jadi kesimpulan dari penyelesaian soal ini tuh apa sih sebenarnya? Bisa kita lihat dari pengaruh si konsentrasi solut dalam cairan keluar terhadap si tinggi bahan isian dan juga G minimum atau kecepatan udara minimumnya. Kalau misalkan kita lihat dari data yang telah kami hitung, itu semakin besar konsentrasi solut dalam cairan keluar, maka tinggi bahan isian itu akan semakin rendah dan juga kecepatan udara minimum akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan si konsentrasi solut dalam cairan keluar itu semakin kecil, maka tinggi bahan isian itu semakin tinggi dan juga akan menghasilkan kecepatan udara minimum yang semakin tinggi. Yang dimaksud itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalkan semakin banyak komponen A yang terserap, maka tinggi bahan isian yang diperlukan itu akan semakin tinggi. Kayak gitu teman-teman. Udah jadi lebih paham kan tentang stripper dengan bahan isian? Semoga penjelasan dan penyelesaian soal dari kelompok kami bisa lebih mudah dipahami lagi oleh teman-teman semua. Saya perwakilan kelompok 4 memohon maaf apabila segala ada kekurangan dan kesalahan yang ada di video kami. Terima kasih yang udah pada menonton. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.